Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nervi Channel, Learning English together with me Nervi and I'm Johnny. Oke, hari ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Present perfect tense, tenses lagi ya. Oke, siap Bu. Oke, kita nih. Have you ever visited Borobudur Temple? Pernahkah kamu mengunjungi Candi Borobudur? Pernah. Nah, kemudian have you eaten? Apakah Pernahkah kamu sudah makan? Enggak lah. Have you eaten? Kamu sudah makan? Itu. Sudah. Terus kalau misalnya belum, I haven't kan ya. Nah, kalimat ini have you eaten, terus have you ever visited Borobudur Temple. Nah, ini menggunakan kalimat tenses present perfect tense. Gitu. Ini sudahkah kamu makan katanya? Sudahkah kamu makan? Kamu sudah makan gitu. Sudahkah kamu subscribe? Ya, have you subscribe? Gitu. Nah, itu. Kalau belum subscribe ya. Bener kan? Iya, betul. Ya. Nah, itu menggunakan tenses present perfect tense. Nah, jadi gimana nih? Present perfect tense itu apa? What is present perfect tense? Nah, present perfect tense to express the idea that something happened or never happened before now at an unspecific time in the past. Jadi present perfect tense ini untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi atau belum terjadi sebelum sekarang nih, pada waktu yang tidak spesifik di masa lampau. Gimana nih maksudnya? Paham? Enggak. Maksudnya kejadian yang udah terjadi atau belum terjadi. Kayak tadi kan udah pernah ke Borobudur atau belum gitu. Nah, di waktu yang tidak spesifik. Nah, di masa lalu juga terjadinya. Maksudnya sudah terjadi gitu. Sudah terjadi atau belum kan? Iya, sudah terjadi atau belum. Kemudian untuk formulanya, formula dari present perfect tense, rumusnya nih ya, bagaimana membuat kalimat present perfect tense dan kalimat positif, yaitu subject plus auxiliary. Nah, auxiliary yang digunakan di sini ada dua, yaitu have atau has. Kemudian plus verb 3 plus object. Itu auxiliary apa sih? Auxiliary ini kata bantu. Kata bantu yang digunakan di sini ada dua, have atau has. Kalau have itu untuk subject I, you, they, we. Kemudian kalau has untuk she, he, it. Seperti itu. Kemudian kalau untuk kalimat negatif, subject plus auxiliary have or has plus not. Remember not. Plus verb 3 plus object. Nah, verbnya tetap menggunakan verb 3. Verb 3 ya. Kemudian interrogatifnya auxiliary have has plus subject plus verb 3 plus object. Jadi auxiliary-nya di depan. Langsung ke contoh aja nih. Contohnya yang positif. Vanya has finished her homework. Vanya telah menyelesaikan PR-nya. Nah, Vanya di sini sebagai subject, has di sini sebagai auxiliary. Kenapa auxiliary-nya has? Karena she. Karena Vanya itu she. Kemudian finish ini verb 3. Kemudian her homework ini object. Nah, kemudian untuk negatifnya, Vanya has not finished her homework. Vanya belum mengerjakan PR-nya.
Fanya itu subjek, has itu auxiliary, not itu tanda negatif, finish itu verb 3, her homework itu objek. Oke, siap. Oke. Nah, untuk interrogatifnya, nah, has Fanya finish her homework? Apakah Fanya sudah menyelesaikan PR-nya? Nah, has-nya ini di depan ya, auxiliary-nya pindah ke depan. Kemudian Fanya subjek, finish, verb 3, her homework itu objek. Ini Fanya subjek, has auxiliary, finish, verb 3, dan her homework itu objek. Oke, siap, Bu. Bisa ya? Bisa. Pokoknya di present perfect ini positif, negatif, interrogatif tetap menggunakan verb keberapa? Verb 3. Verb 3. Oke. Nah, common adverbs. Ini kata keterangan yang sering digunakan ya. Itu ever. Ever ini artinya apa? Pernah. Pernah. Kemudian never. Nggak pernah. Tidak pernah. Terus already. Udah ya? Ya, sudah. Already itu sudah. Kemudian yet. Belum. Belum. Still. Tetap ya? Bukan. Masih. Oh, masih. Kemudian just. Hanya Boleh, tapi kalau di present perfect itu artinya baru saja. Oke. Barusan gitu, baru saja. Oh, just tuh barusan. Kalau di present perfect ya. Kemudian kalau since Sejak. For Udah for. for. For artinya untuk, bisa. Nah, for kalau di present perfect artinya itu selama. Selama ya, diartikan selama. 4,000 years. Ya, 4,000 years. Oke, ini common adverb yang sering digunakan di present perfect. What do you want to say? What do you want to say? Ada. Just. Oke. Kemudian, nah ini subject and auxiliary-nya nih. Kalau subjek Ayu Dewi menggunakan auxiliary have. Auxiliary ini kata bantu ya. Kemudian he, she, it itu has. Kalau subjeknya Johnny, auxiliary has. Kalau Johnny dan Karan, Have. Karena masuk ke mana coba? Karena masuk ke they. Itu benar, hebat. Hebat. Oke. Kemudian kita verb 3 or past participle form. Jadi verb 3 itu disebut juga dengan past participle. Maksudnya? Ini sebutan doang. Oh. Jadi bagaimana nih kita ngebentuk verb 3? Sebenarnya sama kayak kemarin yang tentang regular sama irregular verb di simple past tense. Jadi verb itu ada dua, ada regular dan irregular. Nah, yang regular, for regular, the verb 3 or past participle is formed by adding d or ed to the base verb. Ini memang sama kayak yang kemarin ya? Iya, memang sama. Jadi verb 3 ini dibentuk dari kata kerja pertama ditambah d atau ed. Oh gitu. Langsung ke contoh. Share ini kan verb 1 atau base verb. Nah, verb 3-nya menjadi shared. Tinggal ditambah d. Gitu. Kemudian cook, verb 3-nya cook. Worked kan? Ya, work. Tambah ed belakangnya. Kemudian visit menjadi visited. Nah, ini kalau regular. Regular itu apa? Yang beraturan. Kata kerja yang beraturan. Jadi tinggal tambah d atau ed aja di belakangnya. Sama dengan verb 2 dan verb 3. Oke, nah kalau irregular, for irregular verb, the verb 3 or past participle must be memorized. Harus dihafal nih. Karena tidak ada rumusnya. Go, gone. Kemudian teach, taught. Eat, eaten. Swim, swam. Go artinya apa? Pergi. Verb 3-nya
gone. Teach, Mengajar. mengajar. Eat, Makan. makan, jadi eaten. Swim, Berenang. berenang, jadi swam. Sit. Shot. Kan? Sit, sat. Oh iya. Sit, duduk. Verb 2 sama verb 3-nya sat. Tuh, jadi ini nggak ada rumusnya, harus dihafal. Must be memorized. Oke, siap. Oke, paham ya tentang regular sama irregular verb? Oke. Paham juga yang kemarin kan? Iya. Nah, sekarang the usage of present perfect tense. Jadi present perfect tense ini digunakan untuk apa aja nih? To talk about experiences. Jadi untuk membicarakan tentang pengalaman-pengalaman kita nih. Contohnya, example, I have visited Bromo Mountain. Saya pernah pergi ke Gunung Bromo. Berarti bicarain tentang kenangan dong? Iya, tentang kenangan, tentang pengalaman lah pokoknya. Sudah atau belum, seperti itu. Oke, siap. Oke. Contoh kedua, Zain has never eaten crabs. Zain has never eaten crabs. Nggak pernah makan. Iya. Crab apa sih? Itu kepiting ya? Jadi itu pengalamannya Zain ya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh ketiga, have you ever played Mobile Legend game? Never. Ya, jadi pernahkah kamu bermain game Mobile Legend? Ini kan menanyakan tentang pengalaman kan? Begitu. Nah, note, we often use never and ever in this usage. Jadi di dalam usage ini adverb yang sering digunakan itu never dan ever. Usage apa sih? Penggunaan dari present perfect tense. Oke, siap. Oke, kemudian present perfect tense is used to talk about an action which started in the past and continues up to now. Jadi untuk membicarakan tentang kejadian yang sudah dimulai pada masa lampau dan masih terjadi sampai saat ini. Masih lanjut nih, contohnya, we have lived in Jakarta since 2009. Kita sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2009. Jadi dari tahun 2009 sampai sekarang kita masih tinggal di Jakarta. Masih lanjut gitu. Oke, kemudian contoh kedua, Tom has been a police for more than 5 years. Tom sudah menjadi polisi selama lebih dari 5 tahun. Jadi dari 5 tahun sampai sekarang Tom masih jadi polisi. Seperti itu. Paham? Ya. We has been YouTubers for 1 year ago. 1 month. 1 month ya. Ya, we have been YouTuber for a month. Oke, siap. Benar kan? Benar. Wih, udah pintar. Ya, jadi kita sudah menjadi YouTuber selama 1 bulan. Seperti Kalau itu. lanjut tanda tanyanya Maksudnya? ada kan? Kenapa? Contoh tanyanya, kalimat tanya kan ada kan? Oh, ada. Tapi nggak di sini. Nanti. Note, we often use since and for to say how long the action has lasted. Jadi di usage ini since sama for yang sering kita gunakan nih adverbnya. Sejak dan selama. Paham? Paham. Ini kok nggak dikasih kalimat tanya sih? Ini kan cuma contoh untuk menjelaskan usage-nya, Mbak. Penggunaannya. Jadi untuk pengalaman, menceritakan pengalaman, terus ini action we started in the past and continues up to now. Oke, siap. Oke. Kemudian present perfect tense is used to talk about a past action that has the result in the present. Jadi membicarakan tentang kejadian yang pada masa lampau dan hasilnya masih ada sampai saat ini. Contohnya gimana nih?
Contohnya, I have just lost my wallet. Aku baru aja kehilangan dompetku. Nah, kehilangannya udah terjadi kan, tapi masih resultnya masih sampai sekarang. Dompetnya Maksudnya- hilang. Oh. Oke. Dompetnya hilang. Wallet itu dompet. Iya, Kirain burung walet. bukan. Kirain burung waletku gitu. No, bukan. I have just lost my wallet. Oke, siap. Oke. Kemudian, I have already finished my assignment. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Berarti tugasnya sudah selesai kan? Resultnya, hasilnya tugasnya udah selesai. Sudah terjadi juga kan? Begitu. Nah, we often use adverb just, already, and yet in this usage. Gitu. Jadi adverb yang digunakan just, already, dan yet. Oke, kemudian already and yet. Kita akan menjelaskan tentang already sama yet. Already itu apa dan yet itu apa? Already itu artinya sudah. Iya. Kalau yet artinya belum. Nah, contohnya we have already had our dinner. Kita sudah makan malam. Tuh. Kemudian she has already entered to the class. Dia sudah masuk ke dalam kelas. Ini already. Nah, already ini digunakan di kalimat positif. Hanya di kalimat positif. Nah, kalau yet ini digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Contoh, has my email sent yet? Emailku udah terkirim atau belum ya? Nih, kemudian I have not finished my homework yet. Aku belum menyelesaikan PR-ku. Gitu. Jadi yet digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Already digunakan untuk kalimat positif. Any question? Nothing, Bu. Oke. Kemudian for and since. Nah, for itu apa? For, we use for with a period of time. Jadi kita menggunakan for itu untuk menghitung waktu pokoknya. Selama. Atau kita sering sebutnya selama. Contohnya, I have had this laptop for about 2 years. Aku sudah memiliki laptop ini selama 2 tahun. Ini for. Kemudian contoh kedua, Dad has worked in this company for 10 years. Ayah sudah bekerja di perusahaan ini selama 10 tahun. Ini kalau for. Kemudian kalau since ini we use since with the time when the action started. Jadi biasa kita sebut dengan sejak. Sejak nih, contohnya I have moved to Surabaya since I was a child. Aku sudah pindah ke Surabaya sejak aku masih kecil. Kemudian contoh kedua, my sister has studied French since 2016. Saudaraku sudah belajar bahasa Prancis sejak tahun 2016. Gitu. Oke, siap, Bu. Paham ya? Oke, kemudian kita langsung ke exercise. Exercise 1. Choose the correct auxiliary in the bracket below. Number 1. Jadi pilih auxiliary yang tepat ya. I bla bla I work bla 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 work in the company. Have or has? Have. Karena subjeknya I. Betul. Ini kan harus dijelasin kan. Kemudian number 2. Mom bla 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 bought many fruits. Have or has? Has. Bravo. Okay, number 3. They bla 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 played soccer. They have. Good. Pinter. Number 4. We bla 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 watch a nice movie.
Have. Kenapa have? Karena Ayu Dewi. Karena Ayu Dewi menggunakan have. Kemudian number 5, Darren swam in the pool. Ayu Dewi has ya? Karena Darren masuk ke he. Jadi Yes, it. has. Darren has swum in the pool. Oke, siap. Oke, paham ya? Bu, paham, Bu. Oke, kemudian exercise 2. Change these sentences into negative form. Jadi ubah kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif. Number 1, I have worked for 10 years. Menjadi I have not worked for 10 years. Berarti dia nggak kerja selama 10 tahun gitu? Iya. Makan salad, Neng. Pinter. Betul ya. I have not worked for 10 years. Okay, number 2. Mom has bought fruit. Menjadi Mom not has bought. Mom has not bought fruit. ya, has dulu baru not. Mom has not bought fruit. Bought tuh fruit tree. Iya. Membeli, buy, bought. Kemudian number 3. They have played soccer. They have not play soccer. Good. They have not played soccer. Number 4. We have watched a movie. Menjadi We have not watched a movie. ya, pinter. We have not watched a movie. Kemudian Darren mulu deh kemarin. enggak, kemarin Gaida. Yeah. Nomor 5. Darren has swum in the pool. Menjadi Darren has not swum in the pool. Oh, swim, swam. swim, swam, swam. Oh, Swam verb 2, swam verb 3. SWAM. Verb 2-nya. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Okay, we move to exercise 3. Choose the correct answer in the bracket. Jadi pilih nih yang di dalam tanda kurung. Oke, Number siap. 1. Dad has visited Bali bla 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 3 times. For or since? Ntar dulu, gua artiin dulu nih. Visit Bali. For. Ya, for. Jawabannya for. Dad has visited Bali for 3 times. Jadi ayah sudah mengunjungi Bali selama 3 kali. Kemudian number 2. Tara has bla 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 written an email. Already or yet? Ntar dulu. Already lah. Already. Karena dia itu kan positif kan. Iya, karena kalimat positif. Jadi Tara sudah menulis sebuah email. Number 3. Clara has lived in Malang bla 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 2015. For or since? For. Malang, ntar dulu. Oh, salah. Oh iya. Apa? Since. Sejak. Jadi Clara has lived in Malang since 2015. Clara sudah tinggal di Malang sejak tahun 2015. Okay, number 4. The kitten has slept bla 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 2 hours. For or since? Ntar dulu. The kitten has For. Iya kan benar. Ya, betul. Harus tahu artinya juga sih ya. Iya, harus tahu sebenarnya. The kitten has slept for 2 hours. Kucing itu sudah tidur selama 2 jam. Kira 2 tahun. Hours. Okay, number 5. I have not drunk milk for today. Already or yet? Ntar dulu. Mail for today. I have not. Already lah. Bukan yet karena dia not. Iya, jadi jawabannya yet. I have not drunk milk for today yet. Kenapa yet? Karena kalimat negatif, not. Paham? Paham, Bu? Oke. Wah, already Udah. done. Oke, siap, Bu. Any questions? Nothing, Bu. Nothing. Oke, jadi itu ya teman-teman, present perfect tense. Jadi menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau tapi waktunya
belum spesifik, dan kadang sudah pernah terjadi dan kadang belum gitu. Okay. If you have question, please write down on the column comment below, and don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.